Puji nama Tuhan, jemaat Tuhan, shalom. Kita bersyukur hari ini kita boleh berkumpul tempat ini untuk sama-sama beribadah kepada Tuhan. Saat-saat terindah adalah saat ketika kita berada di dalam hadirat Tuhan. Kita mau merasakan kasih Tuhan, anugerah Tuhan yang mengalir dalam hidup kita. Seberapa banyak Bapak Ibu yang rindu untuk merasakan hadirat Tuhan. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Engkaulah pemilik hidup kami Tuhan. Satu hal yang mau kami nyatakan di hadapan-Mu, bahwa kami tidak bisa hidup tanpa Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan Yesus di setiap langkah hidup kami. Oh Yesus. Saat terindah dalam hadirat-Mu, rasakan kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Yes Lord. Mengalir memenuhiku, itu yang selalu ku rindu. Memuji menyembah-Mu, oh Tuhan. Saat indah bersama-Mu, itu yang selalu ku rindu. Menikmati
Mari dengan segenap hatimu nyatakan di hadapan Tuhan. Saat indah bersamamu, itu yang selalu ku rindu. Menikmati Engkau dalam hadirat-Mu, Jesus. Kaulah dambaan hidupku, Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Saat indah bersamamu, itu yang selalu ku rindu. Menikmati Engkau dalam hadirat-Mu, yang selalu menuju yang baik. Engkaulah tambahan hidup kami, Tuhan Yesus. Dengan lebih sungguh nyatakan, saat indah bersamamu, itu yang selalu ku rindu. Menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. We need you. Kaulah dambaan, yes Lord. Kami perlu Engkau, Tuhan Yesus, di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Kami inginkan Engkau, ku ingin Kau lebih dari segalanya. Jesus, we need you, Lord. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Yesus, kami bawa hati kami, kami bawa hati kami menyembah-Mu. Mari sembah Tuhan, mari sembah Dia saudaraku. Naikkan ucapan syukurmu kepadanya, naikkan sembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Jesus, Yesus, kerinduan kami, kerinduan kami, oh, selalu
Sembah Tuhan Yesus saudaraku. Sembah Dia saudaraku. Sembah Dia sampai engkau merasakan hadirat-Nya menjamah hidupmu. Pribadi lepas pribadi berurusan dengan Tuhan masing-masing saat siang hari ini. Tuhan Yesus ada di tempat ini, menilik hati setiap kita yang rindu menyembah Tuhan, yang rindu benar-benar berada di dalam hadirat Tuhan. Minta Tuhan penuhi. Penuhi kami dengan hadirat-Mu. Penuhi kami Tuhan. Jamah setiap hati kami, jamah setiap hidup kami. Di kaki-Mu kami bawa hidup kami, hanya kepada Yesus Tuhan. Terima kasih, terima kasih Jesus. Panggil namanya Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya. Kami sembah, kami puji, kami muliakan Engkau. Yesus Tuhan. Siang hari ini mari kita jadikan Tuhan prioritas utama dalam hidup kami. Kita lebih dari segalanya, kita inginkan Tuhan lebih dari segalanya. Lebih dari apapun yang kita miliki. Karena Dia adalah satu-satunya penyelamat kita yang agung. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh Jesus. Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Nama-Mu berkuasa, diam dalam hadirat-Mu. Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan di atas segalanya. Tempat ini dipenuhi nama Tuhan. Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Nama-Mu berkuasa, diam dalam hadirat-Mu.
hati kami dipenuhi dengan kuasa Tuhan. Kehidupan kami yang hadir pada saat ini dipenuhi oleh kuasa Roh Allah. Terima kasih Tuhan, Engkau baik dan sangat baik. Tidak pernah Engkau melupakan kami. Tidak pernah Engkau tutup telinga terhadap doa kami. Sekarang kami berdoa Tuhan, mohon berkat Tuhan terus mengalir di antara kami. Mohon kami dapat melakukan yang terbaik untuk Engkau. Menyembah dengan hati yang bersyukur. Memuji Tuhan dengan penuh hati yang sukacita. Kiranya Roh Kudus memimpin kami. Hingga ibadah kami pada siang hari ini, ibadah yang kedua ini. Engkau hadir di sini karena di sini ada pujian bagi nama-Mu. Kuasa Tuhan nyata di sini oleh karena hadirat Allah yang luar biasa menaungi kami. Biarlah suasana sukacita, suasana surgawi melingkupi kami, memenuhi tempat ini sehingga kami boleh bersorak-sorai, bersukacita hanya untuk nama Yesus, nama Allah kami yang ajaib, yang memelihara, yang memberkati dan menuntun ibadah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ibadah yang kedua ini kami buka hanya di dalam nama Tuhan Yesus, satu-satunya Allah kami yang memberkati kami, yang siap diberkati. Bersama-sama kita katakan amin. Amin. Kita mau bersukacita buat Tuhan Yesus. Kita tepuk tangan yuk di hadapan Tuhan. Tepuk tangan tinggi-tinggi di hadapan Tuhan yuk. Yes. Umatmu percaya Tuhan, di dalam nama-Mu besar kuasa-Nya. Amin. Sama-sama ya, kita mau belajar lagu ini ya. Dalam nama Tuhan bukan bersorak, nyanyikan pujian, mulia nama-Mu. Hati sukacita, tiada terbeban, karena kasih Tuhan ada memenuhi hidupku. Dalam nama Tuhan bukan bersorak, hey, nyanyikan pujian, mulia nama-Mu. Hati sukacita, tiada terbeban, karena kasih Tuhan ada memenuhi hidupku. Dalam nama-Mu besar kuasa-Nya, hatiku penuh dengan sukacita. Jadilah berkat bagi sesama-Mu, karena itu yang Tuhan mau. Karena itu yang Tuhan mau. La 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 la. Oh yeah. Dalam nama Tuhan bukan bersorak, nyanyikan pujian, mulia nama-Mu. Hati sukacita, tiada terbeban, karena kasih Tuhan ada memenuhi hidupku. Dalam nama Tuhan bukan bersorak, nyanyikan pujian, mulia nama-Mu. Hati sukacita, tiada terbeban, karena kasih Tuhan ada memenuhi hidupku. Dalam nama-Mu besar kuasa-Nya, hatiku penuh dengan sukacita. Jadilah berkat bagi sesama-Mu, karena itu yang Tuhan mau. Karena itu yang Tuhan mau. Yuk katakan sampai kanan kiri, jadi berkat buat sesama. Jadi berkat buat sesama. Karena itu yang Tuhan mau. Untuk umat-umat pilihan-Nya yang dikasihi Tuhan. Dalam nama-Mu besar kuasa-Nya, hatiku penuh dengan sukacita. Jadilah berkat bagi sesama-Mu, karena itu yang Tuhan mau. Karena itu yang Tuhan mau. Dalam nama-Mu besar kuasa-Nya,
Angkat tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Haleluya, terpujilah Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus apa saudara? Tuhan Yesus baik. Tuhanku luar biasa, dulu sekarang selamanya. Selamanya kami mau menyembah-Mu Tuhan, memuji-Mu. Dengan umat yang tangguh katakan, tangguh ku lewati segalanya. Roh-Mu kuatkan dan teguhkanku. Iman bangkitkan semua raguku. Milikku hidupku, kemuliaan bagi-Mu. Haleluya, amin. Terpujilah Engkau Tuhan. Tuhan Yesus baik. Haleluya, Tuhanku biasa, dulu sekarang selamanya. Umat-umat Tuhan yang tangguh katakan haleluya. Amin. Kita mau bersorak-sorai buat Tuhan Yesus. Ku lewati segalanya. Roh-Mu kuatkan dan teguhkanku. Iman gantikan semua raguku. Milikku hidupku, kemuliaan bagi-Mu. Haleluya, terpujilah Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Haleluya, Tuhanku luar biasa, dulu sekarang selamanya. Dulu sekarang selamanya, Engkau tetap Tuhan dalam hidup kami. Nama-Mu yang berkuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, terpujilah Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Haleluya, Tuhanku luar biasa, dulu sekarang selamanya. Haleluya, terpujilah Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Haleluya, Tuhanku luar biasa, dulu sekarang selamanya. Amin. Kasih tepuk tangan buat Allah kita yang luar biasa. Yes, haleluya. Kita mau berdoa buat anak-anak sekolah minggu. Silakan. Mari arahkan tangan kita ke depan. Haleluya, Yesus Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami mengimani berkat Tuhan terus atas anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus berkat Allah turun. Di dalam nama Tuhan Yesus kuasa Tuhan nyata. Di dalam nama Tuhan Yesus Engkau memberkati mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang baik, Allah yang selalu ada, Allah yang akan menjaga, melindungi mereka dengan cara Allah. Kuasa Tuhan dan hadirat Allah akan memenuhi mereka.
Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Pagi hari ini mereka boleh beribadah kepadamu. Roh Kudus, Engkau yang mampukan mereka untuk mengerti tentang firman-firman Tuhan. Engkau yang memampukan mereka untuk beribadah. Melalui guru-guru sekolah minggu yang akan mengajar mereka tentang firman Allah. Kami mohon kepadamu ya Tuhan. Tolong mereka ya Tuhan. Supaya mereka mengerti, berikan mereka hikmat yang daripadamu. Sejak kecil mereka sudah diajar, dituntun oleh kebenaran firman Allah. Kiranya mereka akan menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Allah, yang menjadi berkat bagi banyak orang. Dimanapun mereka berada, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Perlindungan Tuhan bagi mereka, penjagaan Tuhan untuk mereka. Kami percaya melalui mereka, orang tua mereka akan semakin mengenal Engkau, semakin cinta akan Engkau. Tuhan, biarlah mereka menjadi permata-permata dalam keluarga masing-masing. Sehingga mereka, ya Tuhan, akan menjadi berkat bagi banyak orang. Bersinar, bercahaya, cahaya ilahi menaungi mereka. Roh Kudus, Engkau mampu melakukan itu. Jauhkan mereka dari kegelapan, jauhkan mereka dari mara bahaya, jauhkan mereka dari niat-niat jahat. Biarlah kuasa Tuhan, kasih Tuhan terus melingkupi, melindungi mereka. Doa kami, mereka akan terus diberkati, dibawa mengenal Engkau lebih dalam lagi. Terima kasih Bapa, anak-anak sekolah minggu GSJ Pajar Baru akan terus dan terus diberkati oleh Tuhan. Keluarga mereka pun akan mengenal Engkau lebih dekat lagi, mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan lebih daripada segala-galanya. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati doa kami dan Engkau memberkati ibadah anak-anak sekolah minggu di lantai dasar. Dalam nama Yesus kami menyerahkan ibadah mereka untuk diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat beribadah. Tuhan Yesus berkati. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita masih dalam tetap hadirat-Nya Tuhan. Satukan kami Tuhan. Satukan setiap kami. Sebab kami bersaudara. Jadikan kami sehati sepikir. Satukan kami, satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu, seperti Kau dan
Inilah setiap kerinduan kami. Inilah setiap doa kami. Agar Engkau menjadikan kami satu. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri sambil bertepuk tangan. Jadikan kami sehati sepikir, biar pandangku jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu. Jadikan kami sehati sepikir, biar pandangku jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu. Bapa, di dalam nama Yesus, kami percaya bahwa berkat Tuhan itu menyatukan kami. Berkat Tuhan tidak untuk kami sendiri dan pribadi, tetapi juga untuk kebersamaan kami ya Tuhan. Untuk pasangan kami, untuk anak-anak kami. Kalau kami diberkati, kami rindu semua sekeluarga, sekumpulan kami, seluruh sidang jemaat Tuhan juga diberkati. Oleh karena itu Tuhan, kiranya kami di dalam perhimpunan Tuhan senantiasa mengikat diri sehati sepikir di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang urapi dan tutup bungkus dengan darah anak-Mu yang tunggal Kristus Yesus, dan kami semua yang mendengarkan juga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Ya, terima kasih buat pemain musik, song leader, dan juga Pak Putu yang membantu dalam soundman. Ya, nggak boleh dilupakan. Ya, terima kasih semuanya karena berkat Tuhan kita bersama-sama. Nah, sidang jemaat Tuhan di siang hari ini, ya, di ibadah yang kedua ini saya mengambil satu judul yang berjudul Bersatu Teguh dan Kuat. Ya, bersatu teguh dan kuat. Terambil dalam kitab Kejadian pasal yang ke-11 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Kejadian 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Ya, nanti saya akan bacakan bersaut-sautan. Saya akan membacakan ayat yang ganjil. Nanti sidang jemaat akan membacakan ayat yang genap. Ya. Kejadian pasal yang ke-11 ayat 1 sampai yang ke-8. Ya, sampai ke-9. Ya, sampai ke-9. Sampai ke-9 ya. Demikianlah firman Tuhan menara Babel. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka sebelah timur dan menyumpai tanah datar di tanah Sineal, lalu menentanglah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah yang dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu.
Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Sidang jemaat, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika saya membaca dan meneliti ayat-ayat ini, saya berpikir bahwa apa yang mereka lakukan itu sebenarnya sesuatu hal yang sia-sia. Ya, nggak mungkin lah dengan tangan mereka itu mereka membuat suatu bangunan menara sampai ke langit, sampai kepada surga. Ya, karena memang terlalu tinggi, terlalu besar dan terlalu sulit untuk dinyatakan, digapai dan digenapi. Ya, tetapi bukannya di situ. Ya, bukannya yang di situ yang Tuhan perhatikan. Ya, bukannya di situ, tetapi Tuhan memperhatikan bahwa mereka ini adalah satu kesatuan. Mereka ini satu bahasa, satu logatnya. Ya. Kalau mereka itu sudah bersatu, nah ini dia yang berbahaya. Ya, berbahaya. Ya, bercermin. Ya, ketika Nabi Nuh itu memberitakan firman Tuhan kepada angkatan sebelumnya. Ya, mereka bersatu hati menolak firman Tuhan. Bersatu hati nggak percaya akan janji Tuhan. Nah ini dia, bersatu hati tapi untuk hal yang tidak baik. Menolak Tuhan, nggak percaya kepada janji Tuhan. Sehati loh, ya sehati. Nah ini bahaya. Nah di sini ya kita lihat bahwa mereka itu sehati untuk menentang Tuhan. Sehati untuk ya meragukan akan janji Tuhan. Dan Tuhan lihat ini adalah suatu perbuatan yang keji di hadapan Tuhan. Suatu perbuatan yang menentang Tuhan. Dan Tuhan enggak suka akan hal itu. Ya, mereka bersehati, berkumpul, ya berhimpun, mengerahkan kekuatan walaupun dengan apa yang ada pada mereka. Sesederhana itu. Tapi Tuhan lihat ya efek daripada ketika mereka berkumpul, ada hal-hal yang lainnya. Ya, ada hal-hal yang lainnya. Jika mereka berkumpul, mereka tidak lagi mendekat kepada Tuhan. Enggak lagi mencari Tuhan. Mereka berkumpul untuk menjauhi Tuhan. Ya, kita belajar daripada Sodom dan Gomora juga. Mereka ini sepakat loh, sepakat. 12 orang aja nggak ada. Satu kumpulan, ya satu komunitas yang benar-benar sepakat ya untuk menolak Tuhan, sepakat untuk melakukan hal yang tidak benar di hadapan Tuhan, sepakat. Ya Tuhan nggak inginlah satu kumpulan ini dihancurkan kembali seperti zaman Nuh begitu ya. Makanya Tuhan mengkacau balaukan bahasa mereka sekalian ya, di bahasa dikacaukan ya agar mereka terserak di bumi. Ya ini udah mulai ada bibit-bibitnya seperti itu, dan Tuhan nggak ingin, dan Tuhan berjanji kepada Nuh nggak akan membasmi atau memusnahkan manusia dengan air bah lagi, enggak. Tuhan pegang janjinya, makanya Tuhan lepaskan mereka, kacaukan mereka sesuai dengan bahasanya masing-masing. Nah kita lihat bahwa ya bersatu itu mempunyai faidah, bersatu itu mempunyai kekuatan. Ya bersatu itu memiliki keteguhan. Ya kalau ada satu hati nggak bisa dihancurkan. Ya dan itu memang terjadi. Ya apakah itu dia kenal Tuhan atau nggak kenal Tuhan. Nah bagi kita yang percaya, ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita bersatu sudah pasti kita teguh dan kuat. Karena kita bersatu hati di dalam Tuhan, di dalam firman-Nya. Ya kalau orang dunia nggak kenal Tuhan bersatu hati, ya dihancurkan oleh Tuhan untuk melakukan hal-hal yang tidak benar. Tetapi kita anak-anak Tuhan ketika kita bersekutu, ya memecahkan roti, berdoa bersama, kita disatukan dan menjadi orang-orang yang teguh dan kuat.
Ya, kita kuat, kita teguh karena apa? Karena kita tinggal di dalam kesatuan. Kita lemah memang. Kita tidak ada daya memang, tetapi ketika kita menyatu, bersatu, kita menjadi orang-orang yang teguh, kita menjadi orang-orang yang kuat. Nah, ada beberapa hal yang patut untuk kita perhatikan ya dari ayat-ayat yang kita baca. Yang pertama, ya, bersatu di dalam Kristus. Yang pertama, ya, yang pertama adalah berkumpul bersama. Berkumpul bersama. Ya, kebersamaan itu adalah berkumpul bersama ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, bersekutu, berhimpun, berkumpul bersama. Itu penting. Ada memang orang yang mengatakan bersekutu itu nggak selalu berhimpun atau bertemu begitu ya. Ya, walaupun seperti itu, tetapi ya kita tidak boleh melewati atau melupakan bahwa bersekutu itu adalah berkumpul bersama. Ya, tatap muka, berkumpul bersama. Ya, ada pepatah orang tua yang mengatakan mangan olah mangan sing penting ngumpul. Nah, ini dia. Ini kalau orang-orang tua pasti tahu. Ya, mangan olah mangan sing penting kumpul. Ya, makan nggak makan, yang penting kumpul lah. Ya, bersekutu, berkumpul bersama. Nah, karena ada apa? Karena di dalam kerukunan pasti ada kecukupan. Ya, di dalam kerukunan pasti ada jalan keluar. Ya, dari apa yang kita punya. Ya, dari apa yang kita punya. Saya ingat ya ketika saya masih bujang dulu kan suka jalan kunjungan begitu ya. Jadi memang kalau ya yang dalam kontrakan begitu kan ya ada beberapa keluarga ada yang masak nasi. Saya masak nasi ya, tetangganya masak sayur, yang satu lagi masak lauknya. Jadi bisa engkoan gantian begitu. Ya, yang penting apa ngumpul, apa yang ada bisa kok. Ya, walaupun mungkin dia punya nasi doang, ya masak nasi doang, tapi dia bisa makan lauk dari teman yang lainnya, makan sayur dari tetangga yang sebelahnya, yang begitu juga begitu dengan yang lainnya. Ya, yang terpenting adalah apa? Ngumpul. Yang penting adalah bersatu, bersekutu, bersama. Kalau kita bicarakan apa yang ada ya apa yang ada pada kita, nggak selalu dalam bentuk materi. Apa yang kita punya, apa yang kita bisa. Ya, di sini ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan. Ya, nggak mungkin manusia masuk atau mendirikan menara sampai ke langit, nggak mungkin. Tetapi mereka melakukan apa yang ada. Ya, membuat batu. Ya, menyusunnya dengan ter dan gala-gala. Apa yang mereka punya. Ya, mungkin mereka masih memiliki pola pikir yang masih sederhana atau tradisional. Tetapi mereka melakukan itu dalam kebersamaan. Dan itu bisa tersusun dengan rapi. Nah, kita anak-anak Tuhan lebih daripada itu. Ya, mereka melakukan dengan apa yang ada untuk menentang Tuhan. Ya, kita yang percaya kepada Tuhan, apa yang kita punya, apa yang kita bisa lakukan, pasti diberkati oleh Tuhan. Amin, ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan. Ya, dari apa yang kita punya, dari apa yang kita miliki. Ya, dari apa yang kita miliki, itu kita bagikan dengan yang lain dan itu memperkuat persekutuan, memperkuat komunitas. Ada sekeluarga hamba Tuhan. Ini di Jawa. Ya, hamba Tuhan ini punya keluarga dan keluarganya dia punya usaha. Nah, keluarganya usahanya habis. Ya, habis. Tokonya habis lah. Apa yang dia punya tuh habis banget semuanya. Harta kekayaannya, mobil habis dijual untuk ya membayar hutang. Tetapi
istrinya bisa bikin kue. Ya, bikin kue, kemudian dari kuenya itu dibuat satu kemasan dan itu dijual. Nah, dari keterampilan istrinya itu bisa menutup kebutuhan sehari-hari. Ya, ketika kue itu dibuat, didoakan. Jadi memang ada kebersamaan. Ya, walaupun mungkin ya sederhana, tapi dari kesederhanaan itu ada campur tangan Tuhan, ada kecukupan. Dari kebiasaan istrinya membuat kue, itu ada kecukupan, bisa nyambung, bisa makan. Sampai kepada ekonomi keluarga ini dipulihkan oleh Tuhan. Ya, yang terpenting adalah kita ngumpul, kerukunan. Ya, hidup naik turun itu biasa. Tapi yang terpenting adalah kesatuan. Kalau orang tua kepinginnya anak dalam hidup rukun adanya. Ya, adik sama kokoh sama Cece kokoh sama adik juga sama-sama saling bantu. Dan itu memang yang diajarkan oleh firman Tuhan satu dengan yang lainnya. Kalau misalnya kita nggak bisa, ya kita berdoa bersama. Berdoa bersama. Apakah dengan doa itu Tuhan nggak bisa buka jalan? Tuhan bisa buka jalan. Ada tetap jalan keluar. Tetapi yang terpenting adalah jangan tinggalkan persekutuan. Jangan tinggalkan komunitas orang yang percaya. Karena di dalam komunitas orang yang percaya, dalam persekutuan itulah Tuhan campur tangan. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita tetap ya di dalam satu komunitas. Tetap di dalam persekutuan. Jangan tinggalkan Tuhan. Kita kuat karena tinggal di dalam komunitas. Amin. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan. Iya, kita lemah dikuatkan. Kita ada masalah, kita didoakan. Apa yang kita bisa? Ada memang orang yang mengatakan bahwa doa doang. Doa jangan. Yang anggap remeh doa. Doa itu menguatkan. Ya, ketika orang jatuh, ya, itu doa itu membuka jalan ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika dia jatuh, doa itu yang membuka berkat-berkat Tuhan. Jadi memang doa bersatu hati di dalam Tuhan. Ya, istilah ya mangan orang mangan sing bening ngumpul itu masih tetap berlaku sampai sekarang. Ya kalau yang sekarang ini kan ya mangan ngumpul, kalau ngumpul sing penting mangan masing-masing lah. Gitu loh, urusan masing-masing jangan. Ya kita hidup bersama kok. Ya paling tidak apa yang kita bisa lakukan, kita berdoa di hadapan Tuhan, kita bawakan apa yang menjadi masalah-masalah kita di hadapan Tuhan. Biar Tuhan buka jalan. Apakah Tuhan gak dengar doa orang yang percaya? Tuhan dengar. Ya Tuhan dengar. Nah itu yang pertama, bersatu di dalam Tuhan itu berbicara mengenai berkumpul bersama. Berkumpul bersama. Ya, jangan meninggalkan. Ya, online aja lah. Jangan. Ya. Nah, yang kedua, bersatu dalam Kristus itu berbicara mengenai saat kita berkumpul, kita dapat menarik perhatian Tuhan. Menarik perhatian Tuhan. Di dalam kesatuan hati, hadirat Tuhan tertarik. Di dalam kesatuan hati, ada kuasa Tuhan yang turun. Di dalam kesatuan hati, Tuhan turun dari surga. Ya, kita lihat di sini, untuk melakukan hal yang jahat saja, ya orang-orang Babilonia pada waktu itu, Tuhan turun. Tuhan turun ngecek, benar gak nih? Benar. Mereka telah membelakangi Tuhan. Benar. Nah, apalagi kita, ketika kita bersatu hati di dalam Tuhan, berdoa dalam Tuhan, beriman di dalam Tuhan, sepakat hidup di dalam kasih dan kuasa-Nya, bergantung penuh kepada Tuhan. Apakah Tuhan dari surga nggak turun ke bawah kepada kita, mengecek benar gak nih, sungguh gak nih berdoa kepada Tuhan, sungguh gak nih menyerahkan hidup kepada Tuhan? Pasti hal yang jahat saja ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan turun dari surga, ngecek. Apalagi untuk hal yang benar, yang beriman kepada Tuhan, yang memegang janji Tuhan, Tuhan pasti
2-3 orang bersekutu dalam Tuhan, Tuhan hadir, turun. Kesatuan hati itu harus tetap dijaga. Ya, antara keluarga, suami istri, anak dan orang tua. Tetap jaga kesatuan hati itu. Karena melalui kerukunan Tuhanlah yang akan turun tangan, campur tangan. Dia akan menyatakan dirinya, kuasanya dan janjinya dalam kehidupan kita. Kemarin ya ada satu kejadian ya, anak saya Martin yang paling bungsu itu di wisuda. Wisudanya bukannya wisuda sekolah, enggak, wisuda dari medis spesialis gitu loh. Jadi memang medis spesialis ini ada plan untuk wisuda bagi yang setelah lulus terapi ya, speed delay gitu ya. Ya, jadi wisuda sekitar 2 tahunan lebih lah anak saya yang ketiga ini terapi speed delay. Ya, dari nggak ngomong ketika bicara dia nggak ngomong dan lain sebagainya, Nah, sekarang sudah wisuda ya, dokternya foto berdua dengan Martin ya, wisuda begitu. Dan itu sesuatu hal yang menghibur dalam hati saya. Tuhan, terima kasih. Ya, dokter menyatakan bahwa anak ini udah lulus dari terapi speed delay. 2 tahun lebih ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan. Ya, setiap malam gitu kan kami berdoa. Ya, Martin juga berdoa sama-sama. Ya, kalau ya biasanya pas mau tutupan kita tanya, Martin mau apa? Ya kan begitu ya. Ya, Martin mau kelas 1, mau bisa baca, mau bisa berhitung, mau menulis gitu. Jadi dia doanya itu melulu. Ya, tapi walaupun doanya begitu melulu, Tuhan dengar. Ibu bapak yang dikasih Tuhan. Tuhan dengar. Ya, kadang saya berpikir bahwa doa anak kecil lebih didengar Tuhan gitu loh. Iya, karena memang hati mereka tulus. Ya, dari nggak bisa menulis sampai bisa menulis. Dari bisa 1 huruf jadi 2 huruf begitu ya. Ya, mama udah bisa. Begitu. Itu suatu kemurahan Tuhan. Tapi dimulai dari mana ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan? Dari berdoa. Ya, kuasa Allah bekerja dari berdoa. Kuasa Allah campur tangan, menolong, memulihkan. Ya, kita pastilah memiliki setiap masalah-masalah dalam kehidupan kita. Dan kita rindu supaya Tuhan ikut campur tangan. Tuhan turun dari surga menyelesaikan, membantu, membuka jalan dalam kehidupan kita. Apakah itu bisa terjadi? Pasti bisa terjadi. Yang terpenting adalah kita harus sepakat dalam Tuhan. Suami istri harus sepakat dalam Tuhan. Anak-anak harus sepakat dalam Tuhan. Ya, pasti ada pertengkaran pastilah. Tetapi ya percaya kita bersekutu. Suami istri itu di tengah-tengahnya ada Tuhan yang menyatukan. Ya, nggak kelihatan memang, nggak kelihatan, tapi ada Tuhan di situ. Ya, mungkin sekarang kita rasakan masalah ekonomi semakin berat begitu. Tetapi ingat ada Tuhan di tengah-tengah suami dan istri. Ada Tuhan di antara orang tua dan anak. Yang menjadi kepala keluarga adalah Tuhan. Walaupun secara di akte dia kakak begitu ya, kita orang tua. Tetapi Tuhan yang punya, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang memimpin. Tuhanlah yang memulihkan. Percaya masih ada Tuhan. Bagi kita sepakat yuk. Bagi kita berdoa yuk. Ya, bagi Bapak Ibu, yuk kembali berdoa, sepakat berdoa. Ya, kalau doanya masing-masing, ya kalau bisa sama-sama. Kalau bisa sama-sama. Saling mendoakan. Suami doain istri, istri doain suami. Begitu ya. Lebih baik begitu. Supaya Tuhan berkati. Ya, bukan berarti doa masing-masing gak boleh. Kebersamaan ini loh yang penting. Ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan. Kalau kita kuat karena memang di dalam kebersamaan. Suami apakah selalu kuat? Enggak selalu juga ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan. Ya, kalau istri ngedoain suami, ya terima kita.
Ya bersyukur ada istri yang berdoa buat suami sehingga suami kuat dalam Tuhan. Begitu juga gantian. Suami juga berdoa buat istri karena istri juga manusia, sama lemahnya. Ya suami berdoa buat istri, begitu. Bagi anak-anak juga seperti itu. Gak selamanya orang tua itu lebih kuat daripada anak-anak. Saya juga banyak belajar seperti itu. Anak-anak, kalau buat berdoa mereka berdoa, beriman. Iya, kadang kita berpikir buat ke depan bagaimana, tapi mereka beriman kepada Tuhan. Ia menarik perhatian Tuhan. Tuhan akan turun campur tangan, menyatakan kuasanya. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Bersatu, sehati, sepikir di dalam Tuhan. Itu hal yang kedua. Nah, hal yang ketiga, ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, dari kesatuan hati itu terjadi pemulihan. Ya, kita perhatikan kisah Nabi Nuh, Sodom dan Gomora. Mereka sepakat dan dihancurkan Tuhan, dihukum oleh Tuhan. Nah, kita yang percaya kepada Tuhan, kita yang sehati di dalam Tuhan, yang ada di dalam pihaknya Tuhan, Tuhan akan bela kita, Tuhan akan pulihkan kita. Ya, kalau bagi yang nggak percaya mereka sepakat dan dihancurkan Tuhan, dihukum Tuhan. Tetapi bagi kita yang percaya itu bukan. Ya, gadah itu buat mereka yang nggak percaya akan dihancurkan oleh Tuhan. Mereka sepakat untuk menolak kuasanya Tuhan, menolak firman-Nya Tuhan. Gak ada buat itu. Tetapi bagi kita ada tongkat Tuhan yang menuntun kehidupan kita, yang menuntun kita ke air yang tenang, ke rumput yang hijau. Ada tongkat Tuhan, ada pemulihan, ada penyertaan Tuhan, ada keamanan yang daripada Tuhan. Sepakat di dalam Tuhan. Ya, sepakat dalam Tuhan. Maka pemulihan itu terjadi. Sebagai penutup ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan, ya, suatu kesaksian saya pernah melayani di Kalimantan Tengah, ya sekitar 2 mingguan lah. Setelah itu balik lagi ke Jakarta kan. Ya, karena memang ya masih muda pada waktu itu 20-an dan kembali ke Jakarta. Ketika balik ke Jakarta itu ada suatu hati yang mengatakan bahwa yuk kita himpun yuk pemuda-pemuda yang ada di daerah Kalideres dengan Cengkareng seperti itu. Dorongan itu kuat karena memang tahun 2000-an itu krisis ya moneter ya, 98 krisis, 99 krisis, kemudian itu banyak doa tahun 2000-an. Kita sepakat yuk kita doa deh dari tahun 2000 kita doa sama-sama begitu ya. Dan supaya terjadi persekutuan pemuda nih seluruh Kalideres dan Cengkareng. Rupanya nggak gampang ibu bapak yang dikasihi Tuhan. Ya nggak gampang. Ya jujur banyak disingkirkan gitu, yang nggak dipandang. Dan itu butuh waktu, butuh perjuangan, butuh doa juga. Ya, kita fokus Tuhan, kami fokus Tuhan, kami mau belajar bayar harga. Ya sekitar 2 tahunan kami berdoa. Ya kita sepakat, akhirnya jadi yang namanya doa. Ya walaupun beberapa gereja, 57 gereja, tapi dari 57 gereja ini menjadi 42 gereja. Ya kita berdoa bersama sebulan sekali setiap Senin yang ketiga. Senin ketiga. Ketika kita berdoa kita rasakan kok Tuhan satukan. Kita berdoa buat bangsa Indonesia supaya bangsa Indonesia dipulihkan oleh Tuhan. Dan itu berjalan ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan. Melalui persekutuan doa itu ada yang menikah teman dengan teman. Ada yang mendapatkan, jadi memang banyak campur tangan Tuhan melalui jaringan doa pemuda ini. Ya sesuatu terjadi ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan karena ada orang-orang yang sepakat dalam Tuhan. Ya sesuatu hal yang besar bisa terjadi kalau ada orang-orang yang sepakat dalam Tuhan. Percaya selama ada Tuhan masih ada jalan keluar. Amin. Selama ada Tuhan pasti ada
mujizat dan campur tangan Tuhan, sepakat dalam Tuhan. Saya mengundang ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan, ya kita kembali kepada firman Tuhan. Yuk kita sepakat, ya Tuhan yang akan menolong kehidupan kita, Tuhan yang akan melakukan firman-Nya, Tuhan yang meneguhkan janjinya di dalam kehidupan kita. Sepakat dalam Tuhan. Jangan tinggalkan persekutuan, jangan tinggalkan doa kebersamaanmu dengan keluargamu. Yuk kita sama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Saya undang sidang jemaat untuk berdiri bersama. Ya, WL singer, pemain musik, minta tolong kita nyanyikan lagu ini. Jadikan kami sehati, sepikir di dalam Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kami undang saudara untuk boleh bangkit berdiri. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku di setiap langkahku.
Aku memuji-Mu Tuhan. Aku memuji-Mu Tuhan. Kami memuji-Mu Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu buat segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuntunan Tuhan yang selalu ada bagi kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih, kami bangga memiliki Allah yang hidup, yang selalu berbicara mengingatkan kami bagaimana kami harus bertindak, bersikap, berlaku, sehingga hidup kami berkenan di mata Allah. Firman Tuhan yang sudah datang bagi kami mengingatkan kami betapa pentingnya kesatuan hati, kesatuan roh itu di hadapan Allah. Itu dapat menarik perhatian Allah, dan kesanalah Tuhan memerintahkan berkat-berkat-Mu, dan terjadilah pemulihan di sana. Ketika ada kesatuan hati, kesatuan roh dalam keluarga, dalam pelayanan, dalam persekutuan yang kami adakan. Terima kasih Tuhan. Berulang-ulang kali firman ini datang bagi kami, namun kami tidak bosan Tuhan. Kami berterima kasih karena Engkau mengingatkan kami supaya kami tidak salah langkah, tidak salah arah, tetap fokus kepada Allah yang memberkati kami, yang menentukan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kau berkati hamba Tuhan Bapak Pendeta Rahmat, WL Singer, pemain musik, multimedia Asyir, begitu juga bagian sound. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati mereka. Dan jemaat Tuhan yang sudah hadir memuji-muji Engkau. Ya Allah, surga memberkati mereka. Allah yang hidup memberkati mereka. Berkati usaha pekerjaan mereka. Berkati rumah tangga mereka. Berkati ya Tuhan kesatuan mereka dalam keluarga. Sehingga mereka menjadi anak-anak Tuhan. Di dalamnya Yesus hadir. Di dalamnya kuasa Tuhan nyata. Terima kasih ya Tuhan. Bila ada di antara mereka yang belum mendapat pekerjaan, kiranya Tuhan tidak menunda-nunda untuk menjawab doa mereka. Jawablah doa mereka ya Allah. Maka jawaban itu akan menjadi pegangan mereka. Mengimani kuasa Tuhan tidak akan mengecewakan. Biarlah kata-kata itu terucap dari mulut bibir kami, bahwa kami memuji Allah yang hidup, yang tidak pernah mengecewakan kami. Dan juga bila ada yang masih meragukan kuasa Tuhan, mampukan kami Tuhan menetapkan hati kami, pilihan kami untuk tetap percaya kepada Allah dalam setiap hal. Disitulah Engkau memperhitungkan iman kami. Terima kasih Tuhan. Banyak hal yang ingin kami sampaikan, namun satu hal yang kami tahu Allah, sebelum kami menyampaikan, sekalipun tidak tersampaikan oleh bibir kami, Tuhan tahu segala sesuatu yang kami butuhkan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kekasih-kekasih Allah yang dicintai oleh Tuhan, sekarang angkatlah kedua tanganmu. Tuhan siap memberkati engkau dengan hati yang memuji engkau, memuji Allah dengan iman yang melihat kuasa Tuhan. Mari angkat tanganmu, dan sekarang pulanglah engkau dengan damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga. Karena berkatnya akan selalu berkesinambungan turun atas hidupmu. Bagaikan air mengalir, bagaikan sungai mengalir, bagaikan hujan deras turun dari surga. Itulah berkat Allah untukmu, karena engkau setia beribadah, setia mencari Allah. Dan damai sejahtera daripada Tuhan Yesus menyertai hidupmu. Darah Kudus akan mencengkeram hidupmu, memegang hidupmu, dan Dia tidak akan melepaskan engkau, karena Tuhan punya tujuan yang indah dalam hidupmu. Mulai sekarang dan sampai selama-lamanya engkau diberkati oleh Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku, anugerahmu besar bagiku di setiap langkahku. Ku memujimu, ku bersyukur padamu
hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.